Ya. Ini ada dari teman saya dari Vietnam yang mampir nih ke Bali. Dan saya mentranslatekan apa yang Bante sampaikan ke dia. Dan dia tanya, tadi kan Bante ada sebut tentang hutang ya, hutang online nih. Terus pertanyaan dia ke saya, kalau untuk hutang karma gimana cara kita menyelesaikannya gitu. Biarin hidup lebih bahagia lagi. Begitu Bante. Pertanyaan, ya, oke, nanti silahkan moderator. Oh ya, dipersilakan. Gimana? So, first of all, I want to say good evening to everyone and to Bante, Namo Buddhaya. And I have one question because according to your teaching, you said make sure that you are out of the money debt in this life. Then how about the karmic debt? How will we be able to not having any debt in this life? Because of course everyone here, we try to get out of the suffering in this life. So please help us. Thank you so much. Baik, moderator, apa langsung dijawab atau mau dikumpulkan pertanyaannya? Baik, silakan langsung dijawab Bante. Mau pakai bahasa Indonesia dan Inggris dicampur juga boleh Bante. Oh ya, dari tadi kan ceramahnya Indonesia, jadi biar temannya yang nanti menjelaskan. Iya, benar-benar. Silakan. Baik, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan pertama tentu saya harus mengucapkan selamat datang kepada Ibu yang datang dari luar negeri, yang mendengar dalam kesempatan ini. Bagus sekali. Nah, memang pertanyaannya juga sangat cocok dengan untuk kita semua ya. Bahwa kalau hutang online, kita mau hindari nih. Atau kalaupun akhirnya ngambil ya kita ada hutang apapun juga kita harus bayar. Tapi hutang karma gimana? Nah, saudara-saudara, Dharma ini luar biasa. Seseorang untuk mencapai kesucian, itu bukan hutang karmanya semua dilunasi. Kita tidak mungkin bisa melunasi hutang karma yang kita miliki. Satu contoh yang paling luar biasa adalah Bante Moggallana, Bante Anggulimala maksud saya. Bante Anggulimala ketika dulu belum menjadi biku, dia sudah melakukan pembunuhan ribuan orang. Karena kan dia ditugaskan untuk mengambil jari 1000 orang, 1000 jari. Nah, orang kan tidak ada yang mau sukarela menyerahkan jarinya, dan akhirnya dia bunuh semua. Itu ribuan orang. Tetapi, akhirnya di dalam akhir kehidupan beliau, Bante Anggulimala, Angguli itu jari, mala itu kalung, jarinya itu dijadikan kalung. Anggulimala ini mencapai kesucian dan tidak terlahir kembali. Padahal pasti hutang karmanya banyak sekali. Tapi kok bisa mencapai kesucian? Karena di dalam Dharma bukan masalah penyelesaian kesucian, penyelesaian hutang karma, tetapi mengkondisikan kita tidak lahir kembali. Penyebab kita lahir kembali adalah karena keinginan-keinginan kita yang belum terselesaikan. Saya ingin berkumpul dengan keluarga saya ingin menjaga harta saya, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan ini saya melepas. Keluarga saya ya saya lepaskan, harta-harta saya ya saya lepaskan, karir saya juga saya lepaskan. Kemudian konsentrasi adalah saya sadar saat ini saya sedang apa. Begitu saya sadar saat ini saya sedang apa, ketika kematian datang, saya sudah tidak lagi berpikir tentang yang tadi, yang dulu. Saya juga sudah tidak berpikir
tentang yang akan datang, tetapi saat inilah kenyataan. Tadi hanyalah kenangan, nanti adalah impian. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, masa lalu itu walaupun kenangan, perlu kita pelajari untuk dijadikan pelajaran, untuk diperbaiki di masa sekarang kalau ada kekurangan, untuk kita tingkatkan di masa sekarang kalau ada kelebihan. Masa depan, walaupun masih impian, tapi dimulai saat ini kalau itu hal baik, supaya di masa depan menjadi lebih baik, dimulai saat ini untuk menghindari kalau di masa depan ada hal yang tidak baik. Jadi saat ini kita sadari supaya bisa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Tetapi ketika kematian itu datang, maka kita menyadari saat ini sedang apa, kebiasaan itu muncul, maka kita itu seperti sebiji jagung yang mestinya kalau diletakkan di tanah yang lembab, dia pasti tumbuh. Karena potensi tumbuhnya besar. Tetapi sebiji jagung ini, yang potensi tumbuhnya besar, itu kita letakkan di atas kaca. Maka, sampai jagung ini lapuk sekalipun, dia tidak akan pernah tumbuh karena media untuk tumbuhnya tidak ada, yaitu kaca. Kalau diletakkan di tempat yang lembab, dia pasti tumbuh, dikasih air sedikit aja, dia pasti keluar akarnya. Tapi begitu di kaca yang biasa, dia pasti tidak ada potensi, tidak ada lagi kehidupan walaupun potensi tumbuhnya itu ada. Demikian pula pencapaian kesucian. Hutang karma itu adalah seperti biji jagung yang punya kesempatan untuk tumbuh. Tanah yang lembab adalah keinginan kita, kelahiran-kelahiran kembali yang membuat kita selalu membayar atau melakukan hutang piutang karma. Jadi kadang yang kita memberikan hutang karma kepada orang lain, kadang kita yang menagih hutang karma orang lain dan sebagainya. Nah, tetapi ketika kita sadar saat ini saya sedang apa, sehingga akhirnya kita tidak terlahir kembali, walaupun kita masih punya hutang karma, kita sudah tidak menyelesaikan lagi. Inilah contoh yang paling ekstrim adalah Bante Anggulimala. Hutang karma dengan ribuan orang yang dibunuh, hutang karma dengan orang tua mereka yang juga anaknya dibunuh, tetapi beliau tidak terlahirkan kembali. Nah, karena itu pertanyaan tadi, bagaimana hutang karma bisa diselesaikan? Di dalam agama Buddha tidak bertujuan untuk menyelesaikan hutang karma, karena hutang piutang karma ini tidak akan pernah selesai, tapi berusaha menyelesaikan kelahiran kembali, karena otomatis hutang karma itu tidak lagi ada. Yang itulah disebut dengan karma yang terhapuskan atau ahosi karma. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya dengan baik sekali ini bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Apakah Ibu sudah memahami? Oke. Sudah menjawab Baik. Katanya Bante. Baik, Terima kita kasih. lanjutkan ke pertanyaan